Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, karena kita bermain di hari Senin malam, maka hari ini gue akan update berita mengenai Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bali, True Blue dari Magelang, dan True Blue dari Anyer. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja berita pertama. Ini ada info yang sangat menyenangkan. Chelsea akan ke Indonesia tanggal 8 Agustus 2026. Jadi setelah pagelaran klub bukan Klub World Cup ya, Piala Dunia real yang terjadi di summer nanti di Amerika dan juga Meksiko dan Kanada ini, Chelsea akan berkunjung ke Indonesia dalam rangka tur pramusimnya ya, akan lawan AC Milan di Stadion Gelora Bung Karno, dan ini sudah confirm dari sisi CEO dan semuanya ya, bahkan Chelsea FC pun sudah mengeluarkan announcement akan berkunjung ke Indonesia. Tiket akan mulai dijual besok tanggal 3 Mei dan 9 Mei untuk komunitas supporter. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan ini bisa langsung aja cari di media sosial. Kalau nggak salah Chelsea Indonesia ya, atau CISC itu menjual tiket dengan harga diskon. Jadi langsung aja ke akunnya CISC, kalian langsung registrasi dan lain-lain di situ, cari informasi selengkapnya ya. Nah, untuk penonton umum akan dijual tanggal 10 Mei jam 12 siang. Jadi pantengin terus dan sampai ketemu di Stadion GBK ya. Tapi kayaknya sih para pemain yang bermain di Piala Dunia kelihatannya tidak akan ikut ya di pramusim ini, karena biasanya mereka masih libur. Tapi nggak tahu kalau pramusim ini tanggal 8 Agustus berarti sudah mendekati jadwal Liga Inggris ya. Jadi kita lihat apakah nanti Chelsea akan membawa full squad karena sudah mulai rotasi dan mempersiapkan untuk awal musim, atau memang hanya pemain-pemain yang sudah disiapkan untuk training camp di musim depan ya. Kita lihat nanti. Oke, kita beralih ke berita berikutnya. Ada informasi mengenai update squad Chelsea sebelum melawan Nottingham Forest ya, yang akan diselenggarakan di hari Senin nanti. Ini Chelsea katanya sudah berhasil memulihkan cedera dari Reece James dan juga Liva Colwill yang siap dimainkan oleh McFarland di pertandingan melawan Nottingham Forest di hari Senin nanti ya. Walau begitu, McFarland dan seluruh jajaran medis dari Chelsea ini belum mengkonfirmasi apakah Reece James atau Colwill ini akan bermain sejak menit pertama di akhir pekan nanti ya. Tapi yang kita tahu, Reece James yang sudah bermain sejak yang sudah absen ya sejak pertandingan melawan Newcastle di tanggal 15 Maret kemarin ya 2026. Ini karena cedera hamstring, jadi harus menepi sepanjang 7 pertandingan ya untuk Chelsea. Dan di Nottingham Forest nanti kemungkinan besar Reece James sudah bisa dimainkan, tapi kelihatannya sih mungkin dari bangku cadangan ya. Tapi gua nggak tahu, kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Gue sih berharap Reece James dimainkan sejak menit-menit awal, karena pertandingan melawan Forest di Stamford Bridge ini bukan pertandingan yang mudah ya, karena terakhir kali Nottingham Forest bertandang ke Stamford Bridge itu di bulan September 2025, dan Chelsea harus menelan kekalahan di Stamford Bridge oleh Nottingham Forest. Nah, semoga aja nih Reece James bisa segera dimainkan ya. Dan juga Liva Colwill yang sudah absen sejak awal musim ini karena cedera ACL sebelum pas banget ya sebelum musim dimulai, dan Liverpool harus menepi hampir satu musim penuh hingga pekan ke-35, dan saat ini sudah siap untuk dimainkan kembali. Di pekan lalu ini Liverpool sudah bermain 90 menit melawan di Chelsea U21 ya di Premier League 2, dan kelihatannya aman-aman aja, dan saat ini sudah diintegrasikan ke tim utama. Nah, Liverpool sendiri di musim lalu ini bermain dengan cukup cemerlang, menjadi salah satu benteng pertahanan kokoh Chelsea di bawah Enzo Maresca dengan berhasil menciptakan 10 clean sheet dan juga menjadi clearance kedua terbanyak di Chelsea dengan 116 clearance, dan menjadi tackle terbanyak di Chelsea dengan 34 tackle ya sepanjang musim lalu sebelum Liva Colwill cedera. Tentu kehilangan Liva Colwill ini cukup membuat pertahanan Chelsea sangat rapuh di musim ini, bahkan menjadi pertengkaran karena Enzo Maresca menginginkan defender yang bisa melapisi Liva Colwill, dan akhirnya ketegangan terjadi antara Enzo Maresca dan juga manajemen Chelsea yang berakhir dengan
mundurnya Enzo Maresca dari kursi kepelatihan di musim ini ya. Semoga aja nih Liverpool bisa menjadi jawaban dari rapuhnya lini belakang Chelsea dan mampu membawa Chelsea mendapatkan hasil terbaik di sisa musim ini ya. Nah ini juga sebelum gue mulai ke berita utama, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kalian langsung ke websitenya, ke tab product all, dan langsung aja search di sini ya, apa yang mau kalian cari di sini. Nah di sini banyak banget, nanti kalian bisa cek jersey apa aja yang ada di sini, dan jangan lupa untuk menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Oke, kita ke berita berikutnya. Ini ada berita dari Liam Rosenior yang katanya akan mulai mengajukan tuntutan ya secara hukum karena masalah pesangon yang tidak dibayarkan penuh oleh Chelsea. Jadi seperti yang kita tahu, Liam Rosenior ini dikontrak 6,5 tahun oleh Lawrence Stewart dan juga Stanley ya, dan akhirnya berjalan dalam 4 bulan, Liam Rosenior harus dipecat karena kekalahan dan hasil buruk yang diterima oleh Chelsea. Dalam klausul kontraknya 6,5 tahun itu berkisar antara 25 juta pound sterling atau sekitar 500 miliaran rupiah. Nah ini yang katanya dituntut oleh Liam Rosenior untuk dibayarkan oleh Chelsea. Tapi di dalam klausul kontrak yang ada dan ditandatangani oleh Liam Rosenior ini tertulis ada break clause yang artinya Chelsea hanya membayar sisa kontrak atau sekitar 4 juta pound sterling kalau performa atau kejadian yang terjadi saat ini ya benar-benar terjadi dan berakibat performa buruk bagi Chelsea dan harus mengakhiri masa kerja Liam Rosenior tersebut. Jadi katanya sih yang dibayarkan Chelsea hanya 4 juta pound sterling dan Liam Rosenior menuntut untuk mendapatkan sisa pembayarannya. Tapi menurut gue sih harusnya ya mungkin ditemukan jalan tengahnya nanti, karena kita tahu kontrak juga harus dihormati dan juga Liam Rosenior juga harus menghormati klausul kalau memang ada break clause tersebut ya. Nah ini juga menjadi pelajaran buat Chelsea supaya kedepannya tidak asal mengontrak jangka panjang pelatih yang belum teruji dan juga bisa membahayakan posisi bukan cuma performa Chelsea aja tapi financial Chelsea, karena 24 juta pound sterling ini adalah pembayaran yang cukup mahal juga ya. Nah di berita berikutnya ini ada update dari Mykhailo Mudryk yang resmi di-ban 4 tahun oleh FA ya. Tapi walaupun tidak ada pemberitaan apakah Mudryk ini benar-benar secara sengaja menggunakan zat doping tersebut atau memang ditemukan secara tidak sengaja ya. Nah ini masih misteri, tidak ada informasi yang jelas mengenai apa yang terjadi sebenarnya dengan Mudryk ya. Tapi yang kita tahu akhirnya FA mengumumkan ban 4 tahun untuk Mykhailo Mudryk, dan Mykhailo Mudryk sudah memasukkan appeal ke pengadilan arbitrase olahraga di Inggris atau CAS ya, dan CAS ini biasanya bisa mereduce masa hukuman seorang atlet dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Dan Mykhailo Mudryk ini menggunakan lawyer yang sama dengan apa yang digunakan oleh Paul Pogba dan satu lagi gue lupa siapa, di mana sama juga masa hukuman doping Paul Pogba ini dari 4 tahun akhirnya diresmikan 18 bulan. Dan dari berita yang ada ya, Nizar Kinsella ini menyebutkan, sumbernya menyatakan bahwa pihak Mykhailo Mudryk ini positif dan yakin Mykhailo Mudryk akan mendapatkan hukuman hanya 18 bulan aja, dan sekarang sudah dijalankan. Mungkin nanti akan bisa dipotong hukumannya dengan apa yang sudah dijalankan saat ini. Dan kalau 18 bulan kemungkinan besar di pertengahan musim nanti ini Mykhailo Mudryk sudah bisa bermain untuk Chelsea ya, karena dengan adanya ban 4 tahun seandainya nanti appeal dari CAS ini gagal, maka bukan hanya Mykhailo Mudryk yang akan diputus kontrak oleh Chelsea, tapi juga Shakhtar Donetsk yang tidak akan mendapatkan nilai transfer tambahan sekitar 30 juta pound sterling ya. Dan gaji Mykhailo Mudryk sendiri ini sekitar 120 ribuan per minggu. Ini cukup membantu juga ya seandainya nanti Mykhailo Mudryk memang diputus kontrak, karena saat ini tetap digaji oleh Chelsea tapi tidak bisa dimainkan. Nah ini juga situasi yang pelik. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah Mykhailo Mudryk lebih baik kita cut aja ya kontraknya dan akhirnya dia menjadi free agent, atau dipertahankan dan semoga aja nanti bisa memiliki performa yang baik, karena pemain ini punya potensi tapi memang selama 1,5 musim ya ini belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk Chelsea. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Berita berikutnya ini ada update dari Liam Delap yang katanya akan pergi ke Ipswich lagi seandainya Ipswich berhasil promosi ke Premier League ya, dan dia akan kembali ke Ipswich.
entah itu loan atau transfer, tapi kita tunggu aja nanti karena Ipswich saat ini masih bermain di playoff dan berusaha untuk mendapatkan promosi ke Premier League ya. Nah, seandainya Ipswich ini benar kembali ke Premier League dan Liam Delap mungkin ya menurut gua harusnya bisa dipinjamkan aja ke Ipswich supaya dia bisa menemukan kembali performa dan touch-nya yang selama ini terjadi di Ipswich. Nah, ya semoga Liam Delap bisa menemukan touch-nya lagi dan akhirnya bisa gacor lagi dan menjadi salah satu tulang punggung Chelsea untuk menambah gol demi gol ya di setiap musimnya di musim-musim berikutnya ya. Kemudian ada berita dari Trevor Chalobah yang katanya akan memperpanjang kontrak dengan Chelsea. Kalau part ini gue sangat setuju karena Trevor Chalobah adalah one of a kind ya, salah satu proper Chelsea dan perjalanan karirnya seperti yang kita tahu di musim lalu di exile, pengen dijual, dipinjemin dan akhirnya dipanggil lagi karena ada kebutuhan dari Chelsea dan dia tetap secara profesional dan setia ya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya membantu Chelsea memenangkan Club World Cup dan juga Conference League di musim lalu dan nggak banyak cerita, nggak banyak komplain, pemain ini resilience banget dan selalu stabil ya walaupun sempat beberapa kali bermain jelek dan juga flop tapi dia berhasil selalu bounce back dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Menurut gua extend adalah wajib buat Trevor Chalobah dan gue berharap Trevor Chalobah bisa pensiun di Chelsea apapun yang terjadi baik jadi pemain utama, fringe player ataupun bench player. Yang penting nama Trevor Chalobah ini tetap berada di Chelsea karena ini pemain yang sangat penting terutama di ruang ganti dan dia juga adalah salah satu pemain senior core player di Chelsea dan tentu dia mampu membantu Chelsea ya untuk memaintain para pemain mudanya. Nah, di musim ini Trevor Chalobah di Premier League berhasil mencatatkan 31 appearance dengan 3 gol dan 9 clean sheet ya. Tentu ini pencapaian yang cukup baik menurut gue di tengah acak-adutnya performa Chelsea di musim ini ya. Secara total, ini Trevor Chalobah sudah memainkan 44 match dengan 3 gol dan 11 assist ya, 2 dari Champions League yang ada ya. Dan musim ini kita tahu Trevor Chalobah ini memiliki gol yang sangat signifikan saat melawan Arsenal ya di mana pada waktu itu Arsenal masih terkenal dengan corner corner FC ya dan akhirnya malah dibobol corner oleh Trevor Chalobah. Itu menjadi salah satu yang kita selalu ingat mengenai Trevor Chalobah ya. Kemudian berita selanjutnya ini ada berita dari Joe Pedro yang katanya mau dijual ke Barcelona, tapi Chelsea sendiri berdasarkan informasi dari Chelsea Transfer ya, sudah menyatakan bahwa Joe Pedro not for sale for this summer ya. Dan Joe Pedro valuation saat ini mencapai 100 juta euro atau mungkin sekitar 90-an pound sterling ya. Dan ini tentu berkembang sangat pesat dari awal Chelsea membeli Joe Pedro kalau nggak salah sekitar 60-an juta pound sterling ya. Coba tulis di kolom komen kalau nggak salah begitu ya. Dan dia juga akan bermain bersama Brazil di Piala Dunia ini. Semoga dia nggak cedera dan juga bisa menampilkan performa yang baik ya buat Brazil supaya menjadi mental booster juga buat Joe Pedro untuk di musim depan ya. Ya gue pribadi juga agak kurang setuju kalau seandainya Joe Pedro ini dijual nantinya ke Barcelona karena kita sendiri sangat membutuhkan seorang striker yang versatile seperti Joe Pedro ya untuk masuk ke dalam sistem Chelsea apalagi nanti akan ada striker-striker baru yang mungkin akan menjadi ujung tombak Chelsea ya. Seperti yang diberitakan oleh Chelsea Peace ya dilansir dari ESPN Brazil. Chelsea dan Atletico Madrid sedang mencoba untuk menanyakan evaluasi dan juga situasi yang terjadi dari Igor Thiago. Ini Igor Thiago adalah striker dari Brentford yang tampil sangat luar biasa di musim ini ya. Nama Igor Thiago ini harum dan sepertinya akan menjadi hot pick di transfer summer ini karena valuasinya katanya sih 80 juta euro ya atau 80 juta pound sorry dan kelihatannya sih valuasi ini masih bisa diturunkan lagi ya berdasarkan negosiasi karena Igor Thiago sendiri mungkin punya desire untuk bermain di klub-klub besar Eropa. Nah ini juga yang menjadi peluang bagi Chelsea untuk merekrut pemain ini dan gua setuju Igor Thiago ini bisa direkrut karena dia salah satu striker yang menurut gue punya signifikan improvement di musim ini setelah di musim-musim sebelumnya hanya bermain 8 pertandingan di Brentford dan di musim ini begitu dikasih kepercayaan ini dia langsung bermain dengan sangat luar biasa dan menciptakan 20 plus gol ya di musim ini menjadi salah satu contender juga untuk mendapatkan Golden Boots di musim ini. Nah ini PL proven terus juga Brazilian ya harganya juga nggak terlalu mahal ya menurut gue untuk kategori striker yang sudah teruji seperti ini. Dan semoga aja dia bukan one season wonder ya dan akhirnya Igor Thiago ini bisa menjadi jawaban Chelsea. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian apakah
pembelian Igor Thiago ini akan menjadi salah satu solusi bagi lini depan Chelsea ya. Karena kita sudah memiliki Joe Pedro dan juga striker-striker lain, seandainya kita memasukkan Igor Thiago, kira-kira gambarannya seperti apa? Nah, saat ini ya ini head to head statistik antara Joe Pedro dan juga Igor Thiago. Bermain 32 match kalau Joe Pedro ya, dan Igor Thiago 34 match, starting 28 kali Joe Pedro, Igor Thiago 33 kali, jadi plus 5 ya daripada Joe Pedro. Ini Joe Pedro berhasil menciptakan 14 gol di musim ini, Igor Thiago 21 gol. Tapi yang hebatnya, Joe Pedro ini 0 penalty takes ya atau gol, dan Igor Thiago ini ada 7 penalty goal. Nah, ini Joe Pedro berhasil menciptakan 5 assist sedangkan Igor Thiago 1 assist. Ini berarti Joe Pedro emang lebih versatile dibandingkan Igor Thiago, dan Igor Thiago ini lebih klinis ya di depan gawang. Nah, jadi kalau expected goalnya dan rating ini juga mirip-mirip ya sebenarnya, tapi memang tipikal permainan dua pemain ini juga sedikit berbeda karena memang satu lebih ke box striker, satu lagi lebih ke channeling striker. Jadi dua pemain ini kalau dimainkan berbarengan, gue rasa akan sangat mengerikan dan juga bisa menjadi salah satu jawaban ya untuk lini depan Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, apakah duet Joe Pedro dan juga Igor Thiago, the Brazilian duo ini bisa menjadi solusi bagi Chelsea untuk bisa mendapatkan 40-an gol di musim depan dan akhirnya survive dan juga bisa compete untuk menjuarai Premier League di musim depan ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes dan juga share video ini supaya informasi ini makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan buat kalian semua yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa ya untuk terus support Bridge of Blue. Kalian bisa kasih hype kalian di video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel Bridge of Blue. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih ya. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is blue, up the Chelsea.